sebuah badai yang mempunyai kecepatan angin hingga lebih dari 2100 km per jam, lebih cepat daripada kecepatan suara. Dan itu terjadi pada planet biru polos yang tampak cantik namun mematikan. Neptunus, sebuah planet yang berada di ujung tata surya, dengan jarak sekitar 4,3 miliar kilometer dari matahari, membuatnya begitu sangat dingin hingga menempati posisi kedua setelah Uranus. Namun entah dari mana, planet ini seperti mengeluarkan energi internal yang mampu menggerakkan atmosfernya sendiri sampai ke level yang tidak masuk akal. Dalam video kali ini, kita akan membahas Neptunus, mulai dari penemuannya yang menggunakan angka matematika, badai ganasnya, hingga misi-misi luar angkasa yang tak mampu menggapainya. Jadi mari kita bongkar. Sebelum teleskop manapun pernah menangkap cahaya birunya, Neptunus pertama kali muncul melalui matematika. Semuanya berawal dari Uranus. Ketika William Herschel menemukan planet itu pada tahun 1781, dunia ilmu pengetahuan geger. Untuk pertama kalinya, manusia menambah anggota baru dalam katalog planet. Tapi beberapa dekade kemudian muncul kejanggalan. Orbit Uranus tidak sesuai perhitungan gravitasi Newton, seolah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat yang menyeretnya dari kegelapan. Pada akhirnya, dua ilmuwan muncul sebagai tokoh utama dalam teka-teki ini. Urbain Le Verrier dari Prancis dan John Couch Adam dari Inggris. Keduanya bekerja secara terpisah, tanpa saling kenal dan negaranya pun berbeda, namun mengejar jawabannya sama. Di mana letak benda misterius yang mempengaruhi Uranus? Dengan matematika sebagai kompas, mereka menghitung dan mencari tahu posisi sebuah planet yang belum pernah dilihat manusia. Le Verrier adalah orang yang akhirnya mengirimkan perhitungan paling akurat. Pada tahun 1846, ia mengirimkan surat kepada Johann Galle, seorang astronom di Observatorium Berlin. Isinya sederhana namun penuh keyakinan. Carilah planet di titik ini. Tidak ada foto, tidak ada bukti visual, hanya koordinat langit dan keyakinan pada matematika. Galle dan asistennya Hendrik de Ares langsung mengarahkan teleskop mereka ke titik yang disebutkan, dan pada malam itu, hanya berselang beberapa jam setelah surat itu diterima, mereka melihat sebuah titik kecil yang bukanlah bintang. Objek itu bergerak perlahan, berbeda dari cahaya-cahaya lain di sekelilingnya, dan dari situlah Neptunus akhirnya terlihat untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Setelahnya muncul perdebatan. Inggris mengeklaim Adam juga menemukan posisi planet itu, tetapi komunikasinya tidak tersampaikan dengan baik. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa Adam dan Le Verrier sama-sama berjasa dalam menemukan dunia biru ini. Perbedaannya hanyalah satu. Yang pertama kali mengarahkan teleskop ke lokasi yang tepat adalah Galle berdasarkan perhitungan Le Verrier. Penemuan Neptunus adalah bukti betapa gilanya kemampuan manusia menemukan dunia biru yang jaraknya miliaran kilometer hanya dari perhitungan angka. Jika kita melihat Neptunus dari kejauhan, hal pertama yang langsung mencuri perhatian adalah warnanya. Banyak orang membandingkannya dengan Uranus karena mereka sama-sama biru. Tetapi sesungguhnya keduanya bukan saudara kembar, lebih seperti dua tetangga yang memilih cat rumah warna mirip, tapi dengan hasil akhir yang berbeda. Warna Neptunus jauh lebih gelap dan lebih pekat, sementara Uranus tampak seperti biru pastel pudar. Namun warna gelap Neptunus bukan tanpa sebab, karena jika kita mendekat ke atmosfernya, kita akan mengetahui bahwa Neptunus bukanlah planet yang pasif. Salah satu hal paling mengejutkan tentang atmosfer Neptunus adalah kecepatan anginnya. Planet ini memegang rekor angin tercepat di seluruh tata surya dengan kecepatan yang bisa mencapai lebih dari ribuan kilometer per jam.
Untuk perbandingan, angin paling kuat dalam badai topan di bumi biasanya berada di kisaran 250 km per jam. Bahkan badai kategori tertinggi pun tidak mendekati skala ini. Di Neptunus, kecepatan anginnya begitu ekstrim hingga bisa mengalahkan kecepatan suara di atmosfer bumi. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana mungkin planet yang menerima sangat sedikit energi dari matahari justru memiliki sistem angin yang begitu kuat. Ini bertolak belakang dengan intuisi kita, karena di bumi, energi matahari sangat berpengaruh untuk menggerakkan cuaca. Namun Neptunus tampaknya memiliki sumber energi internal yang mampu menciptakan dinamika atmosfer yang begitu aneh. Salah satu contoh paling terkenal dari badai Neptunus adalah Great Dark Spot. Ketika Voyager 2 mengirimkan gambar pertama Neptunus pada tahun 1989, salah satu fitur yang langsung mencuri perhatian adalah titik gelap raksasa yang ukurannya hampir sebesar diameter bumi. Titik ini bukan lubang atau depresi, tetapi badai raksasa yang berputar di atmosfer atas. Ia mirip dengan bintik merah besar di Jupiter, tetapi karakteristiknya berbeda. Great Dark Spot tampak seperti lubang besar di awan, area tekanan rendah yang menyeret awan-awan di sekitarnya dan membentuk sebuah pusaran raksasa. Namun tidak seperti bintik merah Jupiter yang bertahan ratusan tahun, badai Neptunus bersifat tidak stabil. Ketika teleskop Hubble kembali mengamati Neptunus beberapa tahun kemudian, badai tersebut sudah menghilang sepenuhnya. Lalu muncul lagi badai serupa di lokasi yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa atmosfer Neptunus sangatlah dinamis, berubah cepat, dan tidak memiliki sistem cuaca yang menetap dalam waktu panjang. Ketika kita melihat ke seluruh penjuru tata surya, ada satu fakta yang agak memalukan untuk peradaban manusia modern. Kita belum pernah kembali ke Neptunus sejak Voyager 2 melewatinya pada tahun 1989. 40 tahun berlalu, kita mempunyai teknologi yang jauh lebih maju. Tapi Neptunus tetap berdiri sebagai dunia asing yang hampir tidak kita sentuh. Padahal, jika ada planet yang penuh pertanyaan besar, dari dinamika atmosfernya, energi internalnya yang misterius, sampai badai besar yang sangat ganas, Neptunus adalah kandidat paling menggoda. Maka tidak heran, sudah ada banyak misi yang diusulkan oleh lembaga luar angkasa. Yang paling terkenal adalah konsep Neptune Odyssey, sebuah rancangan misi besar yang menggabungkan orbiter dan probe yang akan masuk ke atmosfer Neptunus. Dan dari pihak Eropa pernah mempertimbangkan misi MUSE, Mission to the Uranus System and Neptunian Exploration. Meskipun pada akhirnya fokus mereka lebih condong ke Uranus, semua proposal ini punya satu tujuan utama, mengirim sesuatu yang lebih canggih daripada Voyager, memutari planetnya, dan mengamati Triton, yaitu bulan Neptunus secara detail. Tapi kenapa semuanya belum terrealisasi? Jawabannya simpel. Jarak dan biaya. Planet ini berada sekitar 4,3 miliar kilometer dari matahari. Untuk perbandingan, jaraknya bisa lebih dari 30 kali lipat jarak bumi matahari. Mengirim wahana ke sana bukan tugas kecil, bahkan dengan lintasan gravitasi yang cerdas, seperti memanfaatkan Jupiter untuk mempercepat wahana. Perjalanan bisa memakan waktu 12-15 tahun. Itu berarti, jika kita meluncurkan misi itu hari ini, para ilmuwan baru akan melihat hasilnya ketika generasi kita sudah berubah. Dan itu membuat perencanaan jangka panjang menjadi rumit. Tantangan berikutnya adalah energi. Wahana yang berada sejauh itu tidak bisa mengandalkan panel surya biasa. Cahaya matahari sangat lemah, jadi harus memakai RTG, radioisotope thermoelectric generator. Masalahnya, bahan bakar RTG seperti plutonium-238 sangat terbatas, mahal, dan produksinya sangat langka. Namun, semua hambatan ini tidak mengurangi nilai ilmiahnya. Jika suatu saat nanti misi orbiter berhasil diluncurkan, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, menjawab semua rasa penasaran, dan bisa memprediksi perilaku eksoplanet terdekat dari Neptunus. Planet ini mungkin tampak jauh dan sunyi,
tetapi ia menyimpan kunci untuk memahami alam semesta yang sama sekali berbeda dari dunia kecil kita.